Ketika maling tersebut mau beraksi, Syekh Abdul Qadir Jailani turun dari tangga. Karena takut ketahuan, maling tersebut langsung bersembunyi di bawah meja. Dan pada malam itu Nabi Khidir alaihissalam bertamu datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Kata Tuan Syekh, wahai Nabi Khidir, ada apa gerangan pada malam hari ini datang kepada saya? Kata Tuan Syekh Nabi Khidir, kata Nabi Khidir alaihissalam, malam ini ada wali abdal yang meninggal, salah satu wali abdal yang meninggal dunia. Sekarang juga harus ada penggantinya sekarang juga. Karena tidak boleh ada jeda. Wali itu tidak boleh ada jeda. Kalau ada jeda dari seorang wali kepada pelanjutnya, hancur alam dunia ini. Jadi wali abdal harus langsung ada penggantinya. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, siapa dadak seperti ini kan susah. Udah ini aja yang di bawah kursi, bawah meja. Ditunjuk maling tersebut, kalau maling belum ditalkin, gitu kan. Belum dikir, tapi dia langsung jadi wali. Dan insya Allah mohon izin para sahabat, yang saya bahas tidak semuanya, hanya 3 huruf saja, yaitu ro, ain, dan waw. Ro, ain, dan waw. Rabithah, Abdullah, dan wali. Hadratus Syekh para sahabat menulis dalam kitab Fadhilul Syuhurnya, Bismillahirrahmanirrahim, Farrabithatu hiya ibaratun an hibdis salik surata syaikhihi fi madrakihi aw fi qalbihi aw yatasawwaru bi anna suratahu suratu syaikhihi fa idza ghalabat ar-rabitu ala salik yara syaikhahu fi kulli syai'in. Kartos tuh Bu? Nggak harulang belum kartos. Atas mau dibahas belum kartos. Farrabithatu hiya aqrabut turuq wa man sya'ud dhuhuril ajabi wal gharaib. Fadzikru wahdahu bila rabithah wa bila fana'in bi syekh falaysa musilan. Wa ammar rabithah ma'a mura'ati adabi suhbah fakafiyatun fil isal. Mudah-mudahan ke hartos bisa dayana. Namun tos ke hartos mau dibahas gitu. Saur para sahabat, kata para sahabat, rabithah adalah satu kata yang bermakna, yang mempunyai arti hifdzus salik surata syaikhihi. Seorang murid senantiasa memelihara atau mengingat wajah gurunya, atau ia menggambarkan bahwa dirinya adalah gurunya. Kita semua sebagai murid para sahabat pasti selalu ingat kepada para sahabat. Betul nggak? Serius? Guru bapak ibu banyak, ibu ngaji kepada siapa saja? Thalabul ilmi banyak, guru kita banyak. Benar banyak. Guru fikih, guru apa lagi? Guru ilmu nahwu, ilmu sorof, guru ilmu mantik, usul fikih dan lain-lain. Apakah kita semua sering ingat kepada guru-guru kita yang terdahulu? Suka tapi jarang. Yang luar biasa, yang ajaib ini, kenapa para sahabat yang sering kita ingat? Nah, nanti apa? Pohon kunci apa? STNK di mana? Apa? Pemajikan opo apa? Salafi Bangor apa? Benar enggak?
Dan itu mujarab itu. Ketika saya misalnya sering seperti itu, hilang sesuatu, baca sholawat, baca zikir, astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina, itu kabang ihwae. Ketika abang ayah harus langsung kita temukan. Itulah dahsyatnya Rabithah. Karena ternyata yang mengusulkan murid kepada Allah ada 3. Yang pertama Syekh Mursyid, itu yang pertama itu. Yang kedua zikir, yang ketiga akhlak. Yang pertama apa? Syekh Mursyid. Yang kedua zikir, yang ketiga akhlak. Itu syarat usul pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Syekh Mursyid yang pertama? Seperti yang disampaikan tadi di kitab Fadhailus Syuhur. Ketika kita hanya membaca zikir atau hanya berzikir kepada Allah tanpa ada Rabithah kepada Syekh Mursyid, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir sampai puluhan ribu, tapi tidak tersambung kepada hadratul Syekh para sahabat, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama menyampaikan murid kepada Allah adalah Syekh Mursyid. Apakah ada murid yang tidak berzikir langsung bisa sampai karena Rabithah kepada Syekh Mursyid? Ada. Contoh di dalam kitab Nahrul Qadiriyah yang sering disampaikan juga oleh para sahabat. Dulu di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, ada seorang pencuri bangsat, maling. Kurang lebih jam 1 atau jam 2 malam, jam 2 pagi. Maling tersebut datang ke madrasah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Niatnya mau apa? Ya maling mah pasti mau maling, mau mencuri gitu. Pasti Tuan Syekh tahu ketika maling tersebut mau beraksi, Syekh Abdul Qadir Jailani turun dari tangga. Karena takut ketahuan, maling tersebut langsung bersembunyi di bawah meja. Dan pada malam itu Nabi Khidir alaihissalam datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Kata Tuan Syekh, wahai Nabi Khidir, ada apa gerangan pada malam hari ini? Datang kepada saya. Kata Tuan Syekh Nabi Khidir, kata Nabi Khidir alaihissalam, malam ini ada wali abdal yang meninggal, salah satu wali abdal yang meninggal dunia. Sekarang juga harus ada penggantinya sekarang juga. Karena tidak boleh ada jeda. Wali itu tidak boleh ada jeda. Kalau ada jeda dari seorang wali kepada pelanjutnya, hancur alam dunia ini. Jadi wali abdal harus langsung ada penggantinya. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, siapa dadaknya seperti ini kan susah. Udah ini aja yang di bawah kursi, bawah meja. Ditunjuk maling tersebut, kalau maling belum ditalkin, gitu kan. Belum dikir, tapi dia langsung jadi wali. Siapa yang menjadikan jadi wali? Syekh Mursyid, bangsa Abah Abdul Qadir. Mungkin sekarang juga banyak yang seperti itu. Yang tadi kita yang mungkin berjiwa pencuri gitu ya, ditalkin oleh persahabah langsung jadi dikir lagi acan itu gitu. Tapi langsung jadi wali. Jadi yang pertama menyampaikan murid kepada Allah itu bukan zikir tapi mursyid dengan cara Rabithah. Ketika kita berzikir tanpa Rabithah tidak akan sampai kepada Allah. Dan adapun Rabithah yang dibarengi dengan menjaga etika bersuhbah, fakafiyatun fil isal, cukup untuk mengusulkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita melupakan Rabithah. Dan alhamdulillah semua yang hadir di sini pasti senantiasa merasakan kehadiran para sahabat. Alhamdulillah rabbil alamin.
Itulah keistimewaan guru ruhani. Ibu kenapa ingat bersahabat terus? Nggak tahu kan alasannya, nggak tahu. Dan itulah tanda guru ruhani yang menggenggam ruh kita. Kenapa ibu tidak ingat kepada saya? Kalau ada masalah ingat, panggil saja saya. Tayang teuing cek ibu. Teu nyarambung geus sare cenah bisa kaanglang ge. Jadi kalau ajengan biasa, kiai biasa, mohon maaf, kaberangan subuhnya biasa. Tapi itu bagus di levelnya, di kelasnya itu bagus. Seperti saya pernah pesantren di suatu tempat, pesantren itu sering ajengan itu mohon maaf para santri, mama kesiangan tadi sudah pengajian, pulang malam, sholat berjamaah jam genep. Itu sering itu. Itulah ajengan biasa. Kalau Syekh Mursyid tidak mungkin. Tidak mungkin, itu mustahil. Mohon maaf, kalau para sahabat seperti itu pasti kita tinggalkan. Benar nggak? Seperti penelitiannya Dr. Yai Ucup Fathudin Farid kepada seorang ulama besar, jangan disebut namanya, yang mana beliau itu adalah calon Syekh Mursyid gitu. Tapi ternyata sholat subuhnya 3:30 seperti kita, sholat isyanya 3:30, hampir ke subuh. Jadi mah dicoret kayak Ucup itu saya musik. Jangan disebut namanya, bisa nggak boleh. Jadi Rob itu sangat penting, nomor 1 di dalam melaksanakan thariqah.